Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel saya Roni Prasetyo. Untuk kali ini saya akan mengedukasi yang telah saya janjikan kemarin. Saya akan menunjukkan beberapa temuan tim kebun marjuwet, yaitu sejenis pedang-pedang yang sudah saya cuci dan sudah saya warangkakan di Pak Rahmat, sahabat saya, yang saat ini beliau sudah mempunyai channel YouTube sendiri, kalau tidak salah Tlatah Wilwatikta, kalau tidak salah seperti itulah. Dan kemarin saya sudah mengirimkan beberapa pedang yang saya review kemarin, teman-teman, dan sudah dicuci sama Pak Rahmat dan juga sudah diwarangi, dan saat ini saya akan menunjukkan hasilnya dari benda-benda peninggalan sejarah nenek moyang kita, dari keadaan kotor atau berkarat, dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana hasilnya bila mana sudah dirawat, dicuci, sudah diwarangi, bahkan sudah ada sandangannya yaitu warangka, maka pusaka akan terlihat indah. Pusaka akan terlihat wibawa, teman-teman. Dan untuk menghargai, untuk menghormati leluhur kita, maka kita harus lebih mendalami, dan kalau bisa kita itu diwajibkan untuk memiliki agar kita bisa mengenang jasa-jasa leluhur kita. Karena apa? Setiap budaya, setiap terah, setiap peradaban masa lampau pasti akan meninggalkan suatu bekas di masa yang akan datang, teman-teman. Terutama kita sendiri pasti mempunyai terah-terah dari nenek moyang kita, teman-teman. Entah kita dari terah bangsawan, atau kita dari terah rakyat, atau dari terah apapun, pasti. Dan kalau kita tidak menghargai, kalau kita tidak bisa menguri-nguri budaya kita, maka kita tidak akan tahu leluhur kita itu mempunyai terah pada diri kita, teman-teman. Ini termasuk pedang-pedang yang kemarin saya review yang dalam keadaan kotor, teman-teman, karena teman-teman banyak yang komen untuk bisa menunjukkan bagaimana dengan kondisi kalau sudah bersih. Ada yang korosi, ada juga yang masih terlihat utuh, teman-teman. Ini akan saya tunjukkan. Seperti ini adalah yang kemarin saya dapatkan dari tim kebun marjuwet. Ini adalah pedang atau bisa disebut golok karena panjangnya ini kurang lebih 40 cm. Bisa dikatakan golok. Tapi istimewanya dalam penempahan zaman dulu itu, atau pembuatan zaman dulu itu, teman-teman, itu tempah lipatnya itu memiliki sebuah pamor atau motif seperti ini. Memang sengaja tidak dibentuk, atau dibentuk saya juga kurang paham, tapi menurut saya ini memang sengaja dibentuk sebuah pamor, dan memang sudah termakan oleh usia. Jadi pamor yang telah dibentuk awalnya itu sudah rusak, teman-teman, seperti ini. Tapi ini tetap kondisi yang sangat bagus, biasanya hancur.
Dan ini yang istimewa juga. Ini juga termasuk golok kalau menurut saya. Termasuk golok karena posturnya ini, tekuannya ini ke depan. Begitu. Dan juga panjangnya ini kurang lebih ya 50 sentian, tapi lebih panjang ini daripada tadi. Nah, ini bentuk pamornya ini bagus sekali, seperti pamoron genduru, tapi sudah tidak sudah tidak terbentuk dengan rapi karena usia, karena termakan usia yang sangat lama teman-teman. Tapi alhamdulillah dari beberapa golok-golok seperti ini yang saya cuci, saya masih mendapatkan suatu golok atau pusaka yang masih utuh seperti ini teman-teman. Mungkin yang hancur kemarin itu ada sekitar 3 atau 4 yang hancur, tidak bisa diselamatkan lagi. Untuk edukasi kali ini hanya saya bisa menunjukkan yang bagus, yang terlihat utuh seperti ini teman-teman. Maka pusaka seperti ini maka wajib untuk kita kaji lebih dalam tentang esoterinya, tentang pembuatannya, tentang karya-karya nenek moyang kita dulu teman-teman. Maka kita akan bisa mengucapkan subhanallah. Maka pusaka atau ageman atau gaman itu adalah filosofi yang dimana kita memegangnya itu akan selalu teringat kepada Sang Pencipta. Begitu teman-teman. Makanya orang zaman dulu itu setiap orang atau setiap manusia, bahkan khususnya itu orang Jawa, itu kecil atau dewasa atau remaja pasti pegangannya itu pusaka atau ageman. Nah, ageman itu difilosofikan ngagem iman. Ngagem iman itu agar setiap manusia, setiap orang Jawa, keturunan Jawa itu selalu memiliki iman atau ketakwaan atau ketauhidan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kenapa kok dikasih benda seperti ini yang diwujudkan sebuah pusaka? Maka bila mana kita selalu membawa atau memiliki ini, pusaka atau benda ini, kita akan teringat kepada Sang Kuasa. Kita akan teringat kepada siapa yang menciptakan kita. Begitu teman-teman. Hidup, mati, dalam peperangan atau dalam suatu pekerjaan, maka kita akan kembalikan kepada ketuhanan yang Maha Esa, teman-teman. Jadi tidak hanya kita harus berpikir pendek, memegang pusaka, memegang sesuatu benda, musyrik. Musyrik itu ada di hati kita, untuk menyimpulkan, untuk berpikir kita. Kalau kita berpikir negatif dan melakukan sesuatu perbuatan yang negatif pula, maka disitulah akan timbul sesuatu yang musyrik, yang akan menuhankan selain Allah, teman-teman. Tapi ini adalah suatu wujud uri-uri budaya untuk mengingatkan kita akan leluhur kita, agar kita itu meredam nafsu kesombongan kita, bahwasanya di atas kepintaran kita, di atas kesuksesan kita, zaman dahulu nenek moyang kita adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang pintar, teman-teman. Dan ada satu lagi yang
eh, pedang yang saya cuci dalam kondisi agak lumayan hancur ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini tidak keluar pamor tapi ada sedikit-sedikit bekas pamornya juga. Seperti ini. Ini belum tercuci terlalu bersih, ini masih ada karatnya. Tapi kondisinya ya kayak begini, bolong-bolong seperti ini teman-teman. Apapun kondisinya, bila mana masih terbentuk dengan postur atau kondisi awalnya, maka saya akan merawatnya agar kita menjadikan sebuah bukti otentik. Zaman dahulu itu posturnya pedangnya itu seperti ini, hanya seperti itu teman-teman. Tapi kalau tidak sudah terbentuk, kita akan menyisihkan dan tidak akan menunjukkan kepada teman-teman. Terkadang kita menemukan barang itu dicuci, kadang ada yang hancur, itu adalah spekulasi kita. Dan juga ada yang berpamor seperti ini. Ini kondisinya pamornya agak tenggelam. Nah, karena apa? Biasanya kalau diwarangi itu kondisinya pamor itu tidak bisa keluar, itu karena mencucinya kurang bersih biasanya teman-teman. Mencucinya kurang bersih seperti ini. Nah, ini menurut saya pamornya ini tenggelam, tidak nampak, tidak begitu jelas. Bicara masalah peradaban, bicara masalah pusaka, tidak luput akan histori atau suatu energi yang tersimpan dalam suatu benda teman-teman. Kenapa benda seperti ini yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita puluhan tahun bahkan ratusan tahun bisa saja mempunyai usia sampai 800 tahun sampai 1000 tahun, itu masih keadaan utuh teman-teman. Yang saya pelajari dan yang saya jadikan suatu pengalaman adalah kita tidak bisa berpikir rasional kalau kita tidak membuktikan sendiri teman-teman. Kenapa kok bisa utuh? Karena ini dilapisi sebuah patina hitam atau karat seperti karbon. Nah, karat itu terbentuk itu bisa bukan alam sebenarnya menurut saya. Itu adalah suatu kumpulan energi yang tersimpan dalam suatu benda yang menyelimuti atau melindungi suatu benda atau suatu besi ini teman-teman. Maka usia berapapun tahun atau berapapun usianya itu bisa terlindungi dari karat-karat aktif teman-teman. Kalau teman-teman belum bisa berpikir tentang rasional tentang itu, kita bisa mengambil kesimpulan dari suatu jasad manusia bila mana dalam perilakunya itu baik, di dalam dirinya suatu jasadnya dulu waktu hidup itu selalu untuk berzikir, bermunajat dan melakukan suatu perbuatan yang baik, maka dalam keadaan sudah mati pun dia akan terlindungi dari doanya itu. Siapa yang melindungi? Doa beliau bersendiri teman-teman. Doa yang tertanam, maka Allah akan melindungi dengan lantaran doa tersebut teman-teman. Maka jasad itu akan utuh, bahkan ratusan tahun masih utuh teman-teman. Seperti halnya pusaka kalau kita mengambil kesimpulan. Oleh itulah yang bisa saya simpulkan
untuk teman-teman juga. Inilah yang bisa saya edukasi untuk teman-teman, untuk menambah wawasan. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, setiap manusia pasti punya kekhilafan, lupa. Jadi bila mana ada ucapan atau kesimpulan dari saya, ada kekeliruan atau ada kesalahan, maka itulah saya sebagai manusia tak luput dari salah dan dosa, teman-teman. Maka saya minta maaf sebesar-besarnya. Bila mana ada kelebihan yang bisa dipetik dari sebuah sejarah atau hikmah yang saya simpulkan tadi, maka itu adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk menjadi sebuah wawasan di kemudian hari. Oke. Terima kasih telah menyaksikan channel saya, Roni Prasetyo. Mudah-mudahan sedikit atau banyak edukasi ini bisa menambah kecintaan kita kepada budaya, kepada sejarah, kepada peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.